Sebelum dimulai, gue mau ngingetin untuk jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan waktu gue update video baru. Seorang wanita yang baru saja pulang kerja hendak menaiki taksi, namun didahului oleh teman-teman kerja lainnya. Membuat si wanita terpaksa harus berjalan kaki ke jalan utama di tengah malam untuk mencari taksi yang lain. Tak lama dari itu, muncullah seorang lelaki bernama Dosik yang menawarkan wanita pekerja tadi tumpangan sampai ke jalan utama. Sang wanita menolak mentah-mentah, sembari menelpon, ia pun meninggalkan Dosik. Setelah itu, si wanita mendengar seorang lelaki meminta tolong dari dalam mobil Dosik. Rasa penasarannya membuat wanita itu menemukan seorang lelaki yang sudah dibunuh oleh Dosik di dalam mobilnya. Dan ternyata Dosiklah yang berpura-pura meminta tolong. Di sanalah nasib wanita itu berakhir tragis. Beberapa saat kemudian, Dosik memanggil polisi dan berpura-pura ketakutan menjelaskan kronologi pembunuhan seorang wanita dan pria yang ia saksikan, yang mana sebenarnya ialah pelakunya. Setelah itu, Dosik langsung bersikap tenang seperti seorang psikopat sejati. Pada suatu hari, seorang gadis bernama Sojung hendak pergi kencan buta dengan pakaian mini yang tentu dilarang oleh abangnya, yakni Jong Tae, seorang polisi di daerahnya. Tak hanya itu, Jong Tae juga melarang Sojung untuk pulang lebih dari jam 10 malam. Di sisi lain, terdapat seorang wanita lainnya yang bernama Kyungmi yang bekerja sebagai customer service bahasa isyarat di sebuah perusahaan, dan ibunya yang bekerja sebagai karyawan di toko jahit. Keduanya merupakan teman tuli. Pada malam harinya, Jong Tae mengkhawatirkan sang adik yang tidak membalas pesannya sama sekali. Sementara itu, Kyungmi menjemput sang ibu yang baru saja pulang kerja. Ibunya tampak sangat senang dan bahagia karena baru saja mendapatkan uang bonus dari bos toko untuk mereka pakai ke Pulau Jeju bersama. Kemudian ketika pulang, Kyungmi hendak memarkirkan mobilnya. Lantas, ia meminta sang ibu menunggu di dekat tiang darurat. Dari kejauhan, ternyata mereka sedang diawasi oleh Dosik yang sudah siap menyantap korban baru. Dengan cepat, Dosik mengikuti sang ibu yang berjalan di kegelapan dari belakang. Beruntungnya, Sojung yang sedang menelpon Jong Tae keluar dari belokan jalan yang malah membuat Dosik mengurungkan niat untuk menyantap ibu Kyungmi. Melainkan, ia akan menyantap Sojung. Karena Jong Tae sangat khawatir dengan adiknya yang tidak juga pulang, ia memutuskan untuk mencari Sojung keluar. Ia pun sempat bertemu dengan ibu Kyungmi ketika sedang mencari dan mengetahui bahwa ibu Kyungmi adalah teman tuli, sehingga ia mengurungkan niat bertanya dengan ibu Kyungmi. Di sisi lain, setelah selesai mengeksekusi Sojung, Dosik bersiap mencari sajam lain untuk target selanjutnya, yakni ibu Kyungmi. Dari kejauhan, Kyungmi yang hendak mendatangi sang ibu dilempari heels putih dari dalam gang gelap oleh Sojung yang ternyata masih hidup dengan luka tusuk di perut. Hal itu membuat Dosik harus menjadikan Kyungmi sebagai target selanjutnya. Namun Sojung menolongnya sehingga Kyungmi harus kejar-kejaran dengan sang psikopat sampai ke dalam gedung parkirannya lagi. Kejar-kejaran tersebut terjadi cukup lama dan sangat intens, di mana Dosik beberapa kali hampir menangkap Kyungmi, namun selalu gagal. Dengan cepat, Kyungmi lari ke lampu darurat di tempat sang ibu dan langsung memencet tombol darurat sehingga lampu menyala dan alarm keras berbunyi. Dosik yang cukup profesional dengan pekerjaan psikopatnya, ia menculik Sojung ke dalam mobilnya terlebih dahulu. Setelah itu, barulah ia berpura-pura menjadi seorang pekerja yang baru saja pulang di hadapan kedua wanita itu dan berpura-pura sedang mencari sang adik yang hilang.
Kyungmi tidak menyadari bahwa itu adalah Do-sik, karena tadi Do-sik mengenakan masker dan kacamata. Dengan mudah, Kyungmi pun percaya. Padahal ia sedang berbicara dengan sang pelaku. Kyungmi hendak membawa Do-sik menuju lokasi Sojung tadi, namun sang ibu meminta ikut karena ia cukup curiga dengan Do-sik. Momen tersebut pas dengan kedatangan seorang polisi. Tentu mereka tidak akan menemukan Sojung di sana karena ia telah diculik oleh Do-sik. Mereka pun mengecek CCTV di sana, namun tidak mendapatkan apapun. Ketika hendak menuju kantor polisi untuk laporan orang hilang, di lift, Do-sik menunjukkan ponselnya yang berwarna hitam dan mengatakan bahwa itu bukan adiknya, karena ia baru saja dikirimkan pesan oleh sang adik. Di kantor polisi, Kyungmi menjelaskan dengan detail semua yang ia lihat dan alami. Sementara itu, sang ibu terlihat tidak nyaman dan curiga dengan Do-sik. Ketika Kyungmi diminta pernyataan, Do-sik menyela dan membuat seorang pemabuk yang sedang tidur di sana cukup kesal dengannya. Mereka pun sempat ribut, membuat ponsel Do-sik yang lain ikut terjatuh. Dimana ketika sang ibu melihatnya, terdapat foto Sojung di sana. Dengan cepat, Do-sik langsung mengambilnya. Tak lama dari itu, polisi membawa pemabuk tadi keluar. Karena Do-sik menyadari kecurigaan ibu Kyungmi, ia berjaga-jaga untuk melihat file pernyataan Kyungmi untuk melihat alamat di mana mereka tinggal. Karena kesal kedua wanita itu berbicara dengan bahasa isyarat di hadapannya, Do-sik hendak menjadikan mereka santapan. Namun beruntungnya, Jong-tae yang sedang marah-marah masuk ke dalam kantor polisi. Rekan kerja Jong-tae menyuruhnya untuk menanyakan keberadaan sang adik pada mereka yang ada di kantor. Do-sik tentu berpura-pura tidak tahu. Sialnya, Jong-tae melewatkan ibu Kyungmi ketika menyadari ia adalah wanita yang sempat ia temui tadi. Ketika Jong-tae sedang bertanya dengan Kyungmi, ibu Kyungmi sempat teringat dengan foto di ponsel Do-sik yang kedua. Namun Do-sik mengancam ibu Kyungmi dengan menekan tangan ibu Kyungmi sangat kencang agar wanita itu tidak melaporkan hal-hal yang aneh. Do-sik juga menunjukkan isi tasnya kepada sang ibu sebagai bentuk ancaman, sembari berjalan mundur untuk menusuk Jong-tae dari belakang. Teriakan tanpa suara sang ibu berhasil menyadari Jong-tae dan Kyungmi. Dari sanalah mereka semua tahu bahwa Do-siklah sang pelakunya. Kyungmi dan ibunya keluar untuk mencari bantuan dari polisi lain. Sementara di dalam, Jong-tae menghajar Do-sik agar Do-sik mengatakan di mana ia telah menculik adiknya. Di luar, polisi yang dipaksa untuk masuk ke dalam kantor oleh Kyungmi dan ibunya malah bingung dengan sikap kedua wanita tersebut. Ketika masuk ke dalam kantor, mereka malah melihat Jong-tae sedang mengancam Do-sik dengan pisau di lehernya. Dengan sekejap, Do-sik langsung berpura-pura menjadi orang tidak bersalah. Kedua polisi tersebut juga tidak percaya dengan ucapan Jong-tae bahwa Do-siklah pelakunya. Lantas, mereka malah menembakkan taser gun ke arah Jong-tae dan membebaskan Do-sik. Dengan begitu, Do-sik pergi dari kantor dengan santai. Beberapa saat kemudian, kedua polisi itu baru mempercayai Jong-tae bahwa Do-siklah pelakunya. Dengan dalih, perilaku Jong-tae tadi membuat mereka tidak bisa percaya dengannya. Kyungmi dan sang ibu diantar pulang oleh satu polisi dan Jong-tae. Setelahnya, Jong-tae melanjutkan pencarian sang adik. Di rumah, Kyungmi masih terfikirkan oleh Sojung dan sang ibu hanya bisa menenangkan. Pas jam 12 malam, seseorang datang ke rumah mereka dengan menggedor-gedor pintu. Ketika dibuka, ternyata orang tersebut adalah rekan kerja ibu Kyungmi di toko. Ia ingin mengambil sesuatu di rumah Kyungmi dan meminta ibunya untuk ikut membawakan barang tersebut karena cukup banyak. Tak lama dari itu, muncul lagi seseorang di depan pintu Kyungmi, yang mana ia adalah Do-sik. Do-sik masuk ke dalam rumah Kyungmi dengan mudah dan santai tanpa Kyungmi sadari. Namun ketika Kyungmi hendak mengganti baju, ia seperti menyadari bahwa ada orang di dalam rumahnya. Sayangnya, ia tidak menemukan jejak orang itu. Kemudian, saat Kyungmi berniat hendak mengirimkan pesan atas rasa simpatinya kepada Jong-tae, tiba-tiba Do-sik muncul di belakangnya dengan sebuah kapak. Kyungmi berhasil kabur ke dalam kamarnya. Ia pun malah jadi meminta tolong kepada Jong-tae. Ia juga mengirim pesan kepada sang ibu agar jangan pulang dulu karena ada Do-sik di sana. Tiba-tiba, suasana menjadi tenang. Kyungmi mendapat balasan pesan dari ibunya yang menanyakan mengapa pintu depan terbuka. Dengan terburu-buru, Kyungmi langsung berusaha beranjak keluar untuk menemui sang ibu. Namun, tiba-tiba ia tersadarkan oleh ketikan ibunya. Sang ibu selalu melakukan banyak kesalahan saat mengetik, namun yang barusan tidak.
yang mana sebenarnya pesan yang barusan adalah perbuatan Dosik. Dengan itu, Dosik langsung berusaha menarik Kyungmi dari celah pintu, namun gagal lagi. Ia pun mengirimkan pesan berkali-kali dari ponsel ibu Kyungmi. Sementara di sisi lain, Jongtae berlari dengan cepat menuju rumah Kyungmi. Dosik tidak menyerah begitu saja. Ia mencoba menghancurkan pintu kamar Kyungmi dengan sebuah kapak. Kyungmi yang juga tidak mau ditangkap begitu saja langsung lompat dari kamarnya ke tumpukan sampah di luar rumahnya. Aksi kejar-kejaran Kyungmi dan Dosik pun terjadi lagi, diikuti oleh Jongtae yang melihat mereka dari jauh. Saat mereka semua sudah terpojok menemui jalan buntu, Dosik mengancam akan bundir ke Jongtae karena hanya dia satu-satunya yang tahu di mana Sojung berada. Dosik pun menyuruh Jongtae untuk memilih antara Kyungmi atau Sojung yang sedang berada di ambang hidup dan mati. Walau awalnya bimbang, tentu Jongtae lebih memilih untuk mencari sang adik. Sesaat Jongtae pergi, Dosik menahan Kyungmi dengan kursi yang ia duduki di atasnya. Jongtae yang mencari Sojung ke rumah Kyungmi ternyata telah ditipu oleh Dosik. Psikopat itu malah menitip salam untuk ibu Kyungmi yang baru saja pulang. Kyungmi tidak mau hanya diam, ia pun melempar segenggam pasir ke arah Dosik. Dari sana, Kyungmi berhasil kabur dan aksi kejar-kejaran part kesekian terjadi lagi. Ketika hendak melewati mobil Dosik, Sojung keluar dari sana dan tertatih meminta tolong kepada Kyungmi. Kyungmi cukup bimbang, namun ia memutuskan untuk menolong Sojung. Sementara di sisi lain, Jongtae dan ibu Kyungmi berusaha mencari kedua gadis itu. Ketika Kyungmi dan Sojung bersembunyi, Kyungmi meminta Sojung untuk menghubungi kakaknya dan meminta pertolongan. Sementara Kyungmi akan mengalihkan perhatian sang psikopat dan akan lari dari sana agar dikejar Dosik. Lantas, Sojung pun menelpon Jongtae dan ia segera ditolong. Sementara Kyungmi, ia berlari ke jalan raya ke arah kota disusul oleh Dosik. Ibu Kyungmi yang mengetahui hal itu tanpa berpikir panjang segera menyusul Kyungmi dibantu oleh Jongtae. Di tengah kota keramaian, Kyungmi meminta tolong kepada orang-orang di sana. Naas tidak ada yang ingin menolongnya. Ia pun menodongkan pisau ke arah Dosik. Pintarnya, sang psikopat berpura-pura menjadi abang dari Kyungmi. Ia juga sempat ribut dengan seorang lelaki di sana karena lelaki itu ingin menelpon polisi. Kyungmi mengambil kesempatan untuk kabur dari sana. Sayangnya, 3 orang tentara yang melihat kejadian tadi menggendong dan memberikan Kyungmi kepada Dosik. Pisau tadi pun diberikan kepada sang psikopat. Kyungmi akhirnya sangat memohon kepada Dosik. Ia tidak ingin mati dulu karena ada beberapa hal yang ingin ia lakukan dengan sang ibu. Bukannya bersimpatik, Dosik malah membawanya ke gang gelap dan tidak berniat untuk membebaskannya. Jongtae tiba-tiba muncul dari belakang dan menghajar Dosik. Terjadilah perkelahian di sana yang membuat Dosik agak terpojokan dan berpura-pura pingsan. Jongtae memberitahu Kyungmi bahwa sang ibu ada di sana karena mencari Kyungmi. Hal tersebut pun didengar oleh Dosik. Ketika Jongtae lengah, Dosik membalas hajaran Jongtae tadi sampai si polisi tidak dapat berkutik. Kyungmi pun menolong Jongtae dengan menodongkan pisau ke arah Dosik. Lelaki itu malah lebih memilih pergi dari sana untuk mencari ibu Kyungmi. Tentu, Kyungmi dan Jongtae mengikuti dari belakang. Ketika menemukan ibu Kyungmi, Dosik berpura-pura memanggilnya dengan sebutan ibu agar tidak dicurigai oleh orang-orang di sana. Ibu Kyungmi pun memohon kepada Dosik untuk memberitahu lokasi sang anak. Dosik berbohong dengan memberitahu bahwa Kyungmi ada di gang gelap di dekat sana, yang mana sebenarnya Dosik berencana untuk membunuh sang ibu. Kyungmi yang melihat dari kejauhan langsung berlari ke arah mereka dan memeluk Dosik dengan pisaunya, yang mana ia lebih memilih untuk menusuk dirinya sendiri dan melepasnya dengan tangan Dosik. Kyungmi membuat adegan seakan-akan Dosik telah menusuknya. Semua orang di sana terkejut ketakutan, lalu mengelilingi mereka bertiga. Dosik menjadi panik dan tidak dapat berpikir. Para polisi datang dengan cepat dan langsung menodongkan pistol ke arahnya, karena ia termasuk berbahaya. Karena merasa rencananya berhasil, Kyungmi tersenyum ke arah Dosik dan menyumpahinya dengan bahasa isyarat. Hal itu membuat Dosik menjadi emosi dan hendak membunuh Kyungmi. Para polisi pun langsung menembak Dosik sampai tewas. Kyungmi dan sang ibu akhirnya terbebas dari ancaman Dosik. Dari kejadian itu,
Kyungmi, sang ibu, Sojung, dan Jongtae pun menjadi dekat. Sampai-sampai mereka berlibur bersama ke Jeju, serta Sojung dan Jongtae mempelajari bahasa isyarat. Dan film Midnight 2021 pun selesai.